Oke, halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 PKS TPP 9 yang beranggotakan saya Rainja Saragi dengan NIM 1211389, lalu ada Yora Chandra Ristiono dengan NIM 1211398, dan ada juga 1211330 yaitu Yosi Jawa Tabanendra. Nah, di sini kami akan menjelaskan program menghitung medan magnet menggunakan bahasa DFC++ untuk tugas besar PKS. Nah, jadi langsung aja kita akan menjelaskan sedikit secara garis besar kira-kira program seperti apa yang udah ada di sini untuk menghitung program menghitung medan magnet. Nah, yang pertama di sini ada include IOStream, seperti biasa using namespace std, intermain kurung buka kurung tutup kurung kerawal, interupsi, bool kondisi sama dengan true. Lalu di sini kita menggunakan metode perulangan yaitu while kondisi, di mana yang akan memunculkan informasi program menghitung medan magnet dan juga pilih jenis kawat. Nah, untuk jenis kawatnya sendiri, kita di sini membuat dua buah opsi, yaitu yang pertama saat kita menginput angka 1, maka kita akan menggunakan program ini untuk menghitung kawat lurus. Lalu jika kita menginput yang kedua, maka yang akan keluar adalah perhitungan untuk menghitung kawat melingkar. Nah, untuk ketika kita input angka 3, maka di situ akan muncul selesai program, yang mana akan menghentikan programnya berjalan, dan di akhir akan ada perintah untuk memasukkan opsi Anda. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yosi Jawa. Untuk makasih Ryan, untuk percabangan yang pertama menggunakan if, yaitu opsi 1. Kemudian float array variabel kelima, cout, akan muncul informasi menghitung medan magnet pada kawat lurus. Kemudian akan muncul perintah masukkan kuat arus listrik dalam ampere yang diinputkan dengan array variabel 1. Kemudian akan muncul perintah masukkan jumlah lilitan yang akan diinputkan dengan array sebagai variabel 2. Kemudian ada perintah masukkan jarak titik ke kawat yang akan diinputkan dalam array sebagai variabel 3. Kemudian ada perintah masukkan besar permeabilitas vakum yaitu 0,000004 Wb per AM yang akan diinputkan sebagai array dengan variabel 4. Kemudian ada variabel 5 yaitu rumus menghitung medan magnet pada kawat lurus. Yaitu rumusnya variabel 4 dikali variabel 1 dikali variabel 2 dibagi 2 dikali 3,14 dikali var 3. Kemudian akan muncul hasilnya besar medan magnet dalam array var 5 Wb per meter pangkat 2. Kemudian akan muncul informasi terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yora. Oke, terima kasih kepada Yosi. Yang selanjutnya itu adalah percabangan else if dengan opsi kedua, yang dimana ada float dengan variabel kelima. Pada pertama itu adalah cout dengan informasi, yaitu adalah menghitung medan magnet pada kawat melingkar. Dan akan muncul perintah, yaitu masukkan kuat arus listrik ampere dengan input array variabel pertama, dan yang kedua akan muncul perintah masukkan jumlah lilitan, dan yang akan muncul input dengan array variabel kedua, dan akan muncul perintah masukkan jarak titik ke kawat berapa meter dengan input array variabel 3, dan muncul lagi dengan perintah masukkan besar permeabilitas vakum dengan ketetapan 0,000004 Wb per AM dengan input array variabel keempat. Dan pada rumus dengan variabel kelima dengan rumus menghitung medan magnet, di situ adalah variabel 4 dikali variabel 1 dikali variabel kedua dibagi 2 dikali variabel ketiga. Dan akan muncul informasi besar medan magnet dengan variabel array ketiga, dan muncul juga angka grup Wb per meter kuadrat, dan akan muncul option terima kasih. Lalu ada else if opsi ketiga, yang dimana kondisi sama dengan false, akan muncul itu adalah informasi dengan terima kasih,
Dan lalu ada else yang terakhir, yang dimana jika kita salah menginput angka, maka akan muncul maaf opsi yang Anda masukkan salah dan silakan masukkan opsi yang benar. Oke, selanjutnya program akan di-running dan dijelaskan oleh Ryan. Nah, oke. Jadi kira-kira begitu penjelasan secara besar mengenai gambaran program ini. Sekarang kita akan coba untuk running programnya sendiri. Oke. Nah, jadi di sini seperti yang sudah tadi dijelaskan, program akan menghitung medan magnet dengan opsi kawat lurus atau kawat melingkar. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk menginput satu, yaitu kawat lurus. Nah, di sini kita diharuskan menginput kuota arus listriknya. Kita coba menggunakan 10 ampere. Lalu masukkan jumlah lilitannya, kita coba dengan 25 lilitan. Lalu menggunakan atau memasukkan jarak titik ke kawatnya sepanjang 1 meter. Nah, di sini kita harus memasukkan permeabilitas vakum sebesar 0,000004 Wb per AM sesuai dengan ketetapan. Oke, jadi di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa besar medan magnetnya seperti yang tertera dan akan muncul opsi terima kasih. Dan di sini juga ada metode pengulangan yang bisa dilakukan lagi jika ingin menghitung kawat melingkar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yosi Jawa. Selanjutnya untuk menghitung pada kawat melingkar, dipilih dengan opsi 2. Kemudian akan muncul informasi menghitung medan magnet pada kawat melingkar. Kemudian muncul perintah masukkan kuota arus listrik, misalnya 10. Kemudian masukkan jumlah lilitan, misalnya 5. Kemudian masukkan jarak titik ke kawat, misalnya 2. Dan yang terakhir, masukkan besar permeabilitas vakum, yaitu 0,000004. Kemudian akan muncul besar medan magnet sebagai berikut. Dan muncul informasi terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yora. Oke, terima kasih Yosi. Dan program selanjutnya, coba kita akan mencobakan program yang salah. Coba kita akan masukkan angka 4. Lalu enter. Nah, di sini akan muncul keterangan bahwa maaf, opsi yang Anda masukkan salah, lalu silakan masukkan opsi benar. Nah, coba kita memasukkan angka 3. Lalu enter. Nah, maka program akan mengasih informasi terima kasih dan program telah selesai. Oke, terima kasih kepada Bapak Sabar dan Kak Raja yang telah menonton video kami kelompok PKS kelompok 2 TPB 9 dengan menghitung medan magnet pada kawat lurus dan melingkar. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.